Kita lanjutkan kembali perbincangan. Mas Billy, kalau tadi salah satu yang menjadi fokus atau concern kita adalah terkait dengan Sirekap yang banyak orang menilai bukan merekap tapi memarkup alias ada penggelembungan suara untuk paslon tertentu di sana. Tapi selain itu, apakah juga Timnas Amin, Mas Billy ini juga menemukan laporan-laporan lainnya di sejumlah TPS misalnya atau indikasi kecurangan lainnya? Baik, mekanisme kita sekarang di Tim Hukum Nasional itu menyediakan line center yang bisa diakses 24 jam bagi publik mengumpulkan dugaan pelanggaran dan kecurangan. Dan justru kemarin dalam 2 hari itu yang terjadi WhatsApp ataupun jalur yang sudah kita siapkan itu 2 kali terblokir. Sehingga saat ini strategi yang kita gunakan, kita beralih ke Telegram yang mungkin secara resiko untuk adanya pembajakan atau penghilangan itu lebih sedikit. Dan tentu kita juga perlu melihat, ini kan juga ada dugaan bahwa ketika kita membuka jalur-jalur pengaduan seperti ini, ada pihak-pihak juga yang ingin mencoba menghalang-halangi publik yang ingin melapor. Dan tentu juga sebenarnya kita patut mengapresiasi setiap suara yang masuk. Kita Baik, Mas Billy? Suara yang masuk semuanya dihitung ataupun bagaimana Sirekap ini menimbulkan banyak sekali kontroversi. Baik, banyak menimbulkan kontroversi begitu ya. Saya kembali lagi ke Prof. Maru yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Prof. Maru menyambung tadi, bagaimana kemudian kalau misalnya ada gugatan atau kemudian ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan mengindikasikan adanya sebuah indikasi kecurangan yang TSM tadi di Mahkamah Konstitusi. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana mekanismenya, Prof. Maru? Ya, jadi kalau kita melihat apa menjadi dalil atau tadi sudah dikemukakan juga bahwa yakin ada pelanggaran TSM itu, maka keyakinan itu harus kemudian didukung oleh alat-alat bukti yang sah. Nah, di dalam sesuatu pemungutan suara seperti ini dan penghitungan suara, ketika misalnya ada klaim tentang sistem modern dengan apa yang dikatakan seperti Sirekap dengan metode-metode yang dipakai itu, maka selalu kita harus kembali formulir C1 itu yang bisa dihimpun, yang semua saksi dari peserta itu sudah memperolehnya. Sehingga meskipun lambat, maka semua apa yang dikatakan kecurangan itu akan nampak di sana. Kalau misalnya semua peserta pemilu memiliki saksi dan memperoleh itu serta memverifikasinya ketika suatu penghitungan suara di TPS itu dilakukan. Oleh karena itu, maka kalau kita lihat ke belakang, maaf ini, bahwa dugaan adanya pelanggaran yang terstruktur itu barangkali kemarin sudah dibahas oleh Metro juga, yaitu struktur pemerintahan atau struktur penyelenggaraan pemilu digunakan, itu merupakan suatu apa yang dikatakan telah tertampar juga di dalam masyarakat kita secara terbuka. Bagaimana misalnya MK itu katakanlah sudah diintervensi meskipun ada kontroversi tentang hasil putusan nomor 90 itu, tetapi kita menganggap bahwa telah ada di sana apa yang dikatakan satu cacat bawaan ketika misalnya Mas Gibran itu dengan suatu putusan MK yang menurut saya itu sebenarnya tidak sah itu karena undang-undang kekuasaan kehakiman menyatakan demikian, dan itu sebenarnya di dalam doktrin, meskipun dalam doktrin hukum acara pidana itu di Amerika dikatakan bahwa satu putusan yang sedemikian itu merupakan buah beracun yang kemudian masuk di dalam sistem pemilu yang dia punya dampak tentu besar, sehingga pelanggaran terstruktur itu bisa kita lihat seperti misalnya juga telah ternyata dari apa yang terbukti dalam putusan Majelis Kehormatan terhadap Ketua MK, kemudian apa yang dikatakan penggunaan aparatur, itu kan terbuka saja. Bahkan pernah dikemukakan oleh Pak Jokowi sendiri bahwa dia boleh, tapi itu berdasarkan tafsiran yang menurut kita tidak sah secara konstitusi. Jadi struktur sudah dipakai semua sampai kepada yang terbawah itu, dan kemudian apakah itu pasif? Pasif itu nanti akan kita lihat dari hasil yang ada, kan memang hasil ini pasif, tapi apakah ada hubungan kausal dengan pelanggaran yang ada, itu harus dibuktikan oleh nanti pemohon
MK, apakah MK boleh memasuki dalil pelanggaran TSM itu di MK kalau Baik. misalnya undang-undang kita sudah memberikan kepada Bawaslu kewenangan seperti itu. Tetapi Baik. pengalaman di MK meskipun sudah ada ketentuan seperti itu, MK boleh masuk ternyata di dalam beberapa putusan ketika misalnya dibuktikan bahwa Bawaslu tidak berhasil menyelesaikan sengketa tentang dugaan pelanggaran TSM. Ya. Saya Prof. kira Maru. dari sisi ini juga nanti pihak peserta harus juga meyakinkan Bawaslu sendiri kan secara struktur sudah 3 kali, KPU sudah 3 kali dihukum oleh DKPP melakukan pelanggaran etik. Sebenarnya etik itu adalah konten norma hukum yang paling tinggi dan itu merupakan satu petunjuk besar bahwa telah Ya. terjadi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilu itu. Baik. Secara struktur itu untuk Ya. menambah tadi apa yang dikatakan tadi. Prof. Dan Maru. sistematisnya itu tentu dengan satu sistem yang sudah Anda perhatikan itu ya diakui juga oleh semua pihak. Ya. Adanya bantuan sosial yang menurut Ibu Kami- Sri Mulyani itu adalah Betul. dari anggaran tapi telah terpakai untuk dukungan terhadap satu calon. Ya, kami sudah Secara tangkap tegas, poinnya, Prof. secara Maru. Apa yang dikatakan Ya. kesimpulan dari keikutsertaan. dari Ya, kami sudah Jokowi. tangkap poin Nah, oleh terkait karena dengan itu. Kalau misalnya pemohon nanti berhasil di MK membawa alat bukti itu dan ada hubungan Ya. kausal, maka ini sebenarnya kita akan menghitung lagi. Karena meskipun ada TSM, tetapi Baik, tidak ya. merubah keterpilihan. Misalnya katakanlah dia hanya merubah Baik. tidak Prof. tidak sampai menggeser perolehan suara Pak Oke. Prabowo, tetap juga itu akan tidak berhasil. Saya mau menegaskan lagi, Prof. Maru. Penghitungan suara di TPS dengan C1 hasil itu merupakan dasar dan yang terlebih lagi kalau dipergunakan sistem komputerisasi Baik. dalam penghitungan kepada KPU, kita juga perlu melakukan audit secara forensik terhadap sistem yang dipakai KPU. Saya kurang tahu apakah selama ini sebelum dipergunakan itu telah dilakukan satu Baik. pemeriksaan atau Prof. audit Maru. secara umum tentang Saya sudah tangkap poin terkait itu. Tapi ada hal lain yang ingin saya dalami lagi. Tadi karena Prof. Maru menyinggung soal ada pelanggaran etik yang sebelumnya terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Tapi kan kalau kita berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya atau sengketa pemilu yang terjadi di MK itu biasanya menseketakan atau menggugat hasil pemilunya. Apakah kemudian nanti pihak-pihak yang menggugat ke MK bisa juga mendragging atau menarik terkait dengan pelanggaran etik tersebut dan kemudian secara konstitusional mengubah hasil pemilunya, Prof. Maru? Ya begini, jadi MK itu menggunakan, dan saya kira seluruh dunia juga itu, proses apapun, proses itu akan menentukan hasil, ya kan? Kalau proses rusak, hasil pasti rusak. Oleh karena itu, di dalam dalil MK itu, tidak bisa kita menyampingkan keadilan substansial, oleh karena adanya keadilan prosedural di dalam hal mengatakan itu adalah merupakan suatu proses saja yang tidak bisa dibawa lagi. Tetapi rumusnya, setiap proses apapun, kalau rusak, hasilnya rusak. Kalau proses pemungutan suara juga sistemnya rusak, hasilnya juga pasti rusak. Dan oleh karena itu, menutup hukum acara dengan tidak memeriksa lagi proses dalam prosedur itu menyampingkan keadilan secara substansial. Di dalam jurisprudensi MK ini ditolak. Sehingga oleh karena itu MK tidak boleh dikatakan hanya sebagai mahkamah kalkulator karena yang dikatakan MK itu memeriksa itu adalah berdasar pasal 22E Undang-Undang Dasar kita, pemilihan umum yang jujur dan adil, dan di sana letak substansiveness daripada dalil MK itu. Saya kira untuk menjawab itu ini yang harus diulang kembali. Bolehkah satu prosedur yang salah akan dipakai untuk mengesahkan hasil? Karena dalilnya pasti itu proses mempengaruhi hasil. Dan ini barangkali untuk ini MK tidak goyah. Saya kurang tahu kalau sekarang ya. Sampai yang terakhir dulu kita masih menerima itu. Baik, saya mau ke Mas Billy sebagai closing statement-nya. Mas Billy, dari sekian banyak indikasi kecurangan, upaya-upaya yang tengah dilakukan saat ini,
Nextnya, apakah nanti akan melakukan pelaporan misalnya ke Bawaslu atau seperti apa langkah yang akan diambil oleh tim hukum dari Timnas Amin? Baik, tentu kita akan melakukan segala proses yang sesuai dengan konstitusi, baik itu pengumpulan semua bukti, semua data yang sahih untuk mendukung semua pelaporan-pelaporan yang akan dilakukan, baik itu ke KPU, Bawaslu, atau nanti juga di pintu terakhir di MK. Dan tentu selain memperkuat data dan juga segala temuan kita di lapangan, itu mendorong adanya sebuah IT forensik atau forensik yang dilakukan secara bertahap, baik itu ke data server KPU, kemudian ke forensik ke C1 pleno KPU, dan kita bandingkan dengan data yang kita punya secara internal juga yang nanti akan tampil di KPU. Dan kita juga perlu mendorong bahwa jangan lagi menimbulkan polemik-polemik yang baru, misalkan pernyataan-pernyataan KPU, dan kemudian kalau kita bandingkan angka 2.325 ini dengan temuan Bawaslu yang angkanya sampai belasan atau bahkan puluhan ribu, tentu ini juga menjadi kontradiksi yang justru akan menimbulkan polemik yang baru. Jadi kita nextnya juga perlu mendorong bagaimana KPU kerja lebih profesional dan juga secara komunikasi memperbaiki pernyataan-pernyataan ke publik sehingga tidak menimbulkan polemik yang baru. Dan tentang Sirekap itu akan menjadi perhatian kita. Serta yang terakhir mungkin rujukan utama kita adalah real count yang ada di website KPU. Jadi semua bentuk quick count yang selama ini tampil, kita menghargai itu, kita menghormati itu sebagai sebuah metode ilmiah. Lalu juga kita adalah apa yang nanti akan keluar angkanya di KPU, dan kita juga berharap semua orang berpegang pada itu. Baik, hasil quick count yang selama ini tampil dihargai, tapi kemudian masih menunggu dari hasil real count-nya. Terakhir, Prof. Maru, singkat saja, ketika nanti ada pihak-pihak misalnya dari 01 dan juga 03 yang mungkin akan melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, apakah masyarakat masih bisa menaruh kepercayaan penuh terhadap lembaga atau Mahkamah Konstitusi ini agar tidak masuk angin begitu dalam tanda kutip, Prof. Maru? Ya, ini barangkali satu problem besar karena telah menjadi satu fakta bagi kita, suatu putusan MK yang mengungkap pelanggaran di etik tentang independensi dan imparsialitas, bahkan itu sebagai doktrin konstitusi yang harus dipatuhi hakim MK, telah nyata-nyata terlanggar dan ada yang dipecat. Dan menurut saya tentu apa yang dikatakan bahwa hanya Pak Anwar yang dipecat itu masih di puncak gunung esnya saja barangkali kan. Oleh karena itu ada suatu apa yang dikatakan suatu pemeriksaan ulang terhadap mereka dan sumpah atau janji lagi bahwa mereka akan benar-benar boleh dikoreksi oleh majelis kehormatan yang permanen setiap saat itu diperiksa bagaimana tampilan mereka dalam melakukan tugas-tugas dengan suatu janji yang kita pegang nanti dari hakim konstitusi. Baik. Parsialitas MK dalam memeriksa itu bisa kita terima sebagai satu kepercayaan penuh. Saya kira ini pernyataan saya. Baik, terima kasih atas statementnya Prof. Marwarar Siahaan dan juga Mas Billy David yang telah mewakili Timnas Amin. Semoga kita bisa sama-sama mengawal pemilu dan berbagai indikasi kecurangan. Ada mekanisme yang bisa dilalui untuk bisa diproses begitu. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.